Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra, ber-NPM S03 2024-017. Saya akan menjelaskan tentang dimensi organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan, baik itu manusia, keuangan, atau material untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya struktur organisasi. Apa itu struktur organisasi? Struktur ini adalah tulang punggung yang memastikan semua bagian organisasi bekerja dengan sinergi yang sempurna. Selanjutnya yaitu adalah hierarki manajemen. Hierarki manajemen di puncak struktur organisasi biasanya terdapat dewan direksi dan CEO, yang terdapat dewan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan keseluruhan arah organisasi. Yang kedua itu departemen atau divisi. Organisasi seringkali dibagi menjadi beberapa departemen atau divisi berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya kita beralih ke fungsi manajemen organisasi. Yang pertama, perencanaan atau planning. Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Dua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengatur sumber daya sehingga setiap bagian dari organisasi dapat bekerja secara efisien. Ini dari organisasi dapat bekerja secara efisien. Ini juga termasuk pembagian tugas, pembuatan struktur organisasi, dan penetapan tanggung jawab. 3. Pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan melibatkan memimpin, memotivasi, dan menginspirasi tim untuk bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita beralih ke pengertian maksudnya itu kita beralih ke dimensi kebijakan. Kita akan membahas pengertian kebijakan. Pengertian kebijakan dapat didefinisikan sebagai seperangkat panduan, aturan, atau peraturan yang digunakan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya kita beralih ke fungsi kebijakan. Yang pertama itu untuk memberi panduan ke anggota organisasi atau masyarakat. Ini membantu dalam menghadapi situasi yang kompleks dengan memberikan arah yang jelas atau tujuan yang jelas. Yang nomor 2 itu adalah untuk mencapai tujuan organisasi atau pemerintah. Kebijakan membantu mengarahkan upaya menuju pencapaian tujuan dengan memberikan kerangka kerja yang diperlukan. Selanjutnya yang nomor 3 itu sebagai alat untuk memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Dengan pedoman yang telah ditetapkan, organisasi atau pemerintah dapat menghindari tindakan yang sewenang-wenang dan merugikan. Fungsi ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam keputusan yang akan diambil. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis kebijakan. Yang pertama itu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur aspek-aspek
masyarakat atau lingkungan. Contoh, kebijakan publik termasuk kebijakan perpajakan, kebijakan lingkungan, dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya itu ada nomor 2. Nomor 2 itu kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan adalah aturan yang diperlukan di dalam organisasi atau perusahaan. Mereka mencakup hal-hal seperti kode etik, kebijakan pengkajian, dan pedoman keamanan. Selanjutnya itu nomor 3, kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah tindakan atau aturan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Contoh kebijakan sosial meliputi program bantuan sosial, program perumahan, dan program kesehatan publik. Yang keempat, kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan ditujukan untuk melindungi dan memelihara alam. Ini mencakup kebijakan perlindungan hutan, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah. Oke, selanjutnya kita akan membahas dimensi moral dan etika. Pengertian etika secara khusus merupakan ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental dengan peraturan dan prinsip terkait dengan tingkah laku yang dianggap benar. Dan juga penerapan norma ini erat kaitannya dengan sifat baik maupun buruk seorang individu di dalam masyarakat. Dengan begitu, maka etika dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan tentang baik dan buruknya dan kewajiban, tanggung jawab, dan hak baik secara sosial atau moral pada setiap individu dalam kegiatan di kehidupan masyarakat. Selanjutnya moral. Moral menjadi acuan secara hukum perilaku yang diterapkan pada setiap individu ketika bersosialisasi maupun berinteraksi dengan individu lainnya, sehingga akan terjalin rasa saling menghormati serta menghargai antar sesama manusia. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman perilaku yang diterapkan pada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan individu yang lainnya, sehingga akan terjalin rasa saling menghormati serta menghargai sesama manusia. Kita beralih ke ciri-ciri etika. Ciri-ciri etika yaitu agar lebih baik memahami tentang pengertian moral dan etika serta perbedaan antara keduanya. Maka Grametz bisa menyimak ciri-ciri dari moral dan etika berikut ini. Kita akan membahas ciri-ciri etika terlebih dahulu. Yang pertama itu etika bersifat mutlak atau absolut. Etika memiliki sifat yang absolut, maka artinya etika berlaku di mana saja, untuk siapa saja dan kapan saja. Etika sebagai suatu prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Contohnya, membunuh atau merampas hak milik orang lain adalah suatu perubahan dan juga perbuatan dan suatu tindakan yang tidak beretika, apapun itu alasannya. Selanjutnya, nomor 2, yaitu etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh orang lain. Pada umumnya, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh seorang pun. Hal ini dikarenakan etika memiliki kaitan dengan hati nurani serta prinsip hidup manusia yang baik.
Contohnya, jika ada seseorang yang mencuri, meskipun pencurian tersebut tidak diketahui oleh orang lain, tetapi tetap saja tindakan mencuri tersebut telah melanggar etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 3, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika adalah sebuah cara dan perspektif yang memiliki hubungan baik dan buruk dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu atau manusia. Pada hakikatnya, setiap manusia tentu diajarkan dengan beragam cara sehingga mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Oke, selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri moral. Yang pertama, berkaitan dengan tanggung jawab. Nilai moral memiliki kaitan dengan pribadi seorang manusia, tetapi lebih spesifik lagi, moral berkaitan dengan pribadi seorang manusia yang memiliki tanggung jawab. Nilai moral akan mengakibatkan seseorang merasa bersalah ataupun tidak bersalah dikarenakan dia merasa bertanggung jawab. Yang nomor 2, berkaitan dengan hati nurani. Ciri-ciri selanjutnya dari nilai moral adalah nilai moral yang menimbulkan suara dari dalam hati nurani, baik itu suara hati yang menuduh karena orang meremehkan maupun menentang nilai moral, maupun memuji jika ada seseorang yang mewujudkan nilai moralnya. Selanjutnya itu nomor 3, yaitu mewajibkan. Nilai moral akan mewajibkan secara absolut, tidak dapat ditawar. Sebagai contohnya adalah jika ada seseorang yang memiliki nilai estetis, maka ia akan menghargai sebuah lukisan yang bermutu. Begitu pula sebaliknya, orang lain boleh saja tidak menghargai lukisan tersebut. Kewajiban absolut tersebut melekat pada nilai moral dikarenakan nilai moral ini berlaku bagi manusia sebagai seorang manusia. Nomor 4, yaitu memiliki sifat formal. Menurut Max Scheler, nilai moral membonceng pada nilai yang lainnya. Hal ini artinya dalam merealisasikan nilai moral, maka seseorang akan dapat mengikutsertakan nilai lainnya dalam suatu tingkah laku moral lagi. Selanjutnya itu tujuan beserta fungsi moral dan etika. Yang pertama kita beralih ke etika dulu. Etika yang pertama sebagai tempat untuk mendapat pandangan maupun perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan moral yang membingungkan. Nomor 2, berfungsi untuk dapat menyelesaikan suatu konflik, baik itu konflik moralitas atau konflik sosial yang lain dengan bentuk gagasan, teoris, tematis, dan juga kritis. Selanjutnya kita beralih ke moral. Yang pertama, menjamin terwujudnya harkat serta martabat pribadi seseorang serta kemanusiaannya. Nomor 2, membuat manusia sehat secara rohani dan jasmani karena melaksanakan fungsi moral sehingga tidak ada rasa kecewa, berdosa, menyesal, atau konflik batin. Oke. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.